Mari buka di dalam Nehemia pasal yang ke-8. Nehemia pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Nehemia pasal 8 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau sudah berjumpa, mari baca, saya bacakan juga bagi kita dari tempat ini. Firman Tuhan berkata begini. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, perhatikan baik-baik, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sekali lagi, sukacita karena Tuhan, bukan karena dunia, bukan karena penghiburan dunia, tetapi sukacita yang dari Tuhan, itu adalah perlindungan kita. Amin. Sekali lagi saya ingatkan, sepanjang minggu ini kita sudah belajar tentang bagaimana Paulus berkata kepada jemaat Filipi bahwa Paulus mengetahui sebuah rahasia. Rahasianya untuk menghadapi hari-hari dengan segala rupa keadaan. Paulus berkata bahwa dia menerima kuasa yang dari Kristus, dan kuasa yang dari Kristus itulah yang membuat dia sanggup menghadapi segala rupa keadaan yang diperhadapkan. Nah, saudaraku, kekuatan yang dari Kristus itu berupa tentang sukacita. Makanya Paulus berkata, sekalipun dia di dalam penjara, dia mampu bersukacita. Kita tahu keadaan di dalam penjara itu bukan keadaan yang menyenangkan. Saya berkali-kali masuk di penjara, bukan karena ditangkap ya, tapi melayani ya. Saya berkhotbah ke penjara, dan saya melihat tempatnya saja tidak menyenangkan. Baunya pun tidak menyenangkan. Tetapi Paulus ada di dalam penjara, dia ditangkap, dia ditahan dalam penjara, tapi dia menulis surat kepada jemaat Filipi bahwa aku tetap bersuka cita di dalam doaku. Ketika aku mengingat engkau, aku bersuka cita. Dan dia berpesan bahwa bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena itu kita mengetahui bahwa kekuatan yang dari Kristus, kuasa yang dari Kristus, yang Tuhan berikan kepada Paulus. Paulus mau katakan bahwa kuasa Kristus itu juga berbicara tentang sukacita. Oleh sebab itu mari kita belajar bersukacita. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Nehemia ini, sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan perlindungan bagi kita. Saudaraku, kalau kita bersukacita waktu kita keadaan baik-baik saja, kalau kita bersukacita dalam waktu keadaan banyak uang dan sebagainya, nah itu sukacitanya mungkin sementara. Tetapi saudara, di tengah-tengah kondisi keadaan yang sekarang begitu tidak menguntungkan, yang membuat kita terhimpit hari-hari ini, bagaimana kita dapat bersukacita? Nah, sukacita kita itu tidak dibuat-buat. Sukacita kita bukan mantra. Kita perkatakan setiap hari, aku sukacita, aku sukacita. Tidak. Sukacita juga tidak kita dapat dari kita didoakan tumpang-tumpang tangan setiap hari. Tidak. Tapi sukacita itu, kalau minggu yang lalu, kalau hari Selasa kita juga akhiri bahwa sukacita itu dari hubungan kita dengan Tuhan. Sukacita itu kita dapat ketika kita membangun hubungan, kita memuji Dia, menyembah Dia. Makanya dari tadi kita bernyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia.
Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Amin. Kita bersuka cita karena kita menyembah Dia. Itu alasan Paulus. Itu alasan Daud. Kenapa Daud berkata dia bersuka cita? Daud bersuka cita karena dia memuji Tuhan. Daud bersuka cita karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dia berkata, Tuhan ada di sebelah kananku, kata Daud. Dia bersuka cita. Nah, lebih dalam lagi malam hari ini, mari kita buka minda kita agar kita mampu belajar bersuka cita. Sekali lagi, saya berharap kita menjaga sukacita, sebab sukacita itu adalah perlindungan yang membentengi hidup kita, yang akan menjagai kita, sehingga sukacita itu membuat kita kuat menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Nah, saudara, kita masuk lebih dalam lagi dari sudut pandang kitab Nehemia. Bagaimana kita dapat bersukacita? Saudara, latar belakang ayat ini adalah begini. Orang-orang Israel sudah dibuang di dalam beberapa kerajaan dan mereka pulang dari pembuangan, yaitu kerajaan Persia. Mereka pulang dan itulah yang dinamakan mereka orang buangan. Selesai mereka mengalami masa-masa pembuangan, mereka kembali ke Yerusalem. Sebenarnya bagiannya adalah bagian Yehuda waktu itu. Nah, mereka kembali ke Yerusalem dan mereka mulai mau membangun kota itu. Nah, ketika mereka sampai di sana, mulai menata kehidupan mereka, tibalah saatnya mereka diperdengarkan firman. Makanya dikatakan, ayatnya yang ke-9, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan sehingga bacaan dimengerti. Kenapa diberikan keterangan-keterangan? Latar belakangnya sebenarnya begini. Ini rakyat bukan 1 tahun berada di pembuangan. Nah, mereka ada di Babel, mereka ada di beberapa kerajaan, terakhir mereka di Persia. Jadi saudara, bahasa mereka itu sudah tidak asli lagi bahasa yang dipakai, bahasa Ibrani. Tapi mereka taunya bahasa Aram. Banyak mereka taunya bahasa Aram. Jadi mereka mesti dibuat mengerti. Nah, saya melihat dari sudut pandang ini sebenarnya. Bagaimana kita boleh bersuka cita hari-hari ini? Kita harus mengerti firman yang kita dengar. Firman yang kita renungkan hari-hari ini. Ayo sampai mengerti. Amin. Saudara, kenapa? Coba perhatikan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, bagian terakhir berkata begini. Karena semua orang itu menangis karena mendengar kalimat-kalimat Taurat. Kenapa kira-kira mereka menangis? Karena mereka menikmati firman. Karena mereka tersentuh oleh firman. Mereka betul-betul mendengarkan. Berbeda bukan dengan zaman kita hari-hari ini. Seperti minggu lalu saya berkata, hari-hari ini saudara, kita dengar firman tidak lagi sungguh-sungguh. Kita mendengar firman sudah sambil menyelam minum air. Kita tidak terlalu sungguh-sungguh dengarkan firman. Sehingga kita tidak mengerti. Nah, mulai malam hari ini, dengar baik-baik. Kalau Anda mau mengalami sukacita yang dari Tuhan, sukacitanya dari Tuhan, maka ayo mengertilah firman Tuhan yang kita dengar. Sebab di dalam ayat ini dikatakan, mereka diajar sehingga mereka mengerti. Dan ketika mereka mengerti, mereka menangis. Kenapa? Mereka tersentuh. Bagaimana kita boleh tersentuh kalau kita tidak mengerti? Bagaimana kita boleh mengerti kalau kita tidak sungguh-sungguh dengarkan firman? Haleluya. Jadi mari mulai malam hari ini, kalau kita mau mengalami sukacita yang dari Tuhan, ayo belajar sampai mengerti firman itu. Haleluya.
sampai mengerti firman. Jadi kita betul-betul mendengarkan firman. Apalagi saudara, 2 bulan ini sudah, ya masuki 2 bulan ya. Masuki 2 bulan ini kita beribadah lewat live Facebook. Sekali lagi, terlalu mudah kita memindahkan channel Facebook kita kepada hiburan yang lain. Makanya hati-hati. Itu membuat kita tidak mengerti firman. Kalau kita tidak mengerti firman, maka sukacita yang dari Tuhan pun terhambat. Jadi, poin kita malam hari ini, bagaimana kita mengalami sukacita yang dari Tuhan. Izinkan firman itu mengerjakan sukacita. Sebab sukacita yang dari Tuhan ada dalam firman, sehingga kita mengerti firman. Kita tidak mendengar dan melupakannya. Kita hilang begitu saja. Tapi sama seperti orang-orang Israel ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka diajar firman. Tadinya mereka tidak mengerti, tetapi mereka akhirnya mengerti. Dan ketika mereka mengerti, mereka menangis. Mereka terharu. Kenapa? Mengalami firman di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mengalami firman dalam kehidupan mereka, maka sukacita yang dari Tuhan itu menjadi perlindungan mereka. Sebab itu malam hari ini, doa kami semuanya yang jemaat, terlebih khusus jemaat CLA Permai Jaya, doa kami ayo kita serius sampai mengerti firman Tuhan. Sekali lagi, saudara, bukan hal yang mudah untuk mengerti firman lewat kita melihat live seperti ini. Tidak mudah untuk mengerti. Karena sekali lagi godaannya terlalu banyak. Ada notification. Terus kemudian kita balas dulu notification. Terus setelah kita balas sampai di mana tadi? Kita bingung. Ayo kita lebih sungguh lagi. Tangkap semuanya kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bersuka cita. Haleluya. Tidak mudah. Belum lagi gangguan signal. Lain terkadang kita sungguh-sungguh melihat menikmati firman. Tiba-tiba lainnya yang hilang. Stuck. Nah, makanya ayo kita seperti orang-orang Israel. Mereka mengerti firman. Dan oleh karena mereka mengerti firman, mereka mengalami secara pribadi. Saudara, kalau kita mengalami firman, wow. Saudaraku, saya tidak tahu berapa banyak kita yang ketika baca firman pun kita boleh mengalami Tuhan. Saya sering sekali ketika saya baca firman, saya tiba-tiba menangis. Saya merasa ada di dalam kasih yang sangat hangat dari Tuhan. Saya merasa Tuhan berkata, aku mencintai engkau. Terkadang doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Tapi ketika saya baca firman Tuhan, Tuhan berkata begini, sekalipun aku belum menjawab doamu, bukan berarti aku tidak mencintai engkau, kata Tuhan. Saya merasa saya dipeluk oleh Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita mengalami firman Tuhan, di sana ada sukacita, di sana ada kekuatan, di sana ada perlindungan Tuhan yang membentengi kita. Sekali lagi, kata-kata perlindungan dari ayat ini itu berbicara seperti tembok perlindungan yang membuat kita aman. Nah, kalau kita belajar mengerti firman, Tuhan memberkati kita dengan perlindungan yang kuat. Sebab itu jangan sampai tidak mengerti firman. Sungguh-sungguh dengar. Sebab itu malam hari ini, biarlah kita senantiasa berusaha belajar, memahami, menangkap firman yang kita dengar. Sehingga ketika kita mengerti, di sana ada sukacita. Saudara mau bersukacita, sukacita ada dalam firman. Sukacita tidak ada dijual di kedai mie mama di sana, tak ada. Tapi sukacita ada di dalam Tuhan. Waktu kita mengerti firman-Nya, kita dengar-dengaran akan firman-Nya, di sana ada sukacita, dan sukacita itu yang akan menjadi kekuatan. Seperti Paulus berkata, aku menerima kuasa yang dari Kristus, yaitu kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan.
Sebab itu salam sukacita bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.